Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi punggungku, jantung berdegup kencang seperti drum perang. Di kamar hotel mewah di Bali ini, cahaya matahari pagi menyusup melalui tirai tipis, tapi yang kuhadapi bukan mimpi indah liburan, melainkan mimpi buruk yang nyata. Aku baru saja mencium Rina, sahabat ibuku yang kukira lurus seperti garis penggaris. Dan yang lebih mengejutkan, dia membalas ciuman itu dengan hasrat yang tak kuduga, membuat dunia kami berdua jungkir balik dalam sekejap. Aku, Nadia, berusia 25 tahun, seorang desainer grafis di Jakarta yang selalu menyembunyikan orientasi seksualku dari keluarga konservatif. Liburan ini seharusnya jadi pelarian dari tekanan pekerjaan dan tuntutan ibu untuk segera menikah dengan pria terbaik yang dia pilihkan. Rina, 38 tahun, ibu tunggal dengan anak remaja, adalah teman lama ibuku dari masa kuliah. Dia mengajakku ikut liburan ke Bali karena butuh teman bicara, katanya. Aku setuju, berpikir ini kesempatan santai, tapi malam tadi, di pantai Kuta saat matahari terbenam, segalanya berubah. Kami berjalan-jalan, angin laut menerpa wajah kami, dan obrolan ringan berubah jadi curhat mendalam. Rina bercerita tentang pernikahannya yang gagal, suami yang selingkuh, dan bagaimana dia merasa kesepian meski punya segalanya. Aku mendengarkan, hati ikut pilu, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku gelisah, tatapan yang terlalu lama, sentuhan tangan yang tak sengaja tapi penuh arti. Kamu tahu, Nadia, kadang aku iri sama kamu yang masih muda dan bebas, katanya sambil tersenyum. Aku balas, bebas. Aku bahkan gak bisa jujur sama diri sendiri. Dan entah bagaimana, di bawah cahaya senja itu, aku mendekatkan wajahku, dan bibir kami bertemu. Pagi ini, Rina sudah bangun lebih dulu, duduk di balkon dengan secangkir kopi, wajahnya tenang tapi matanya gelisah. Aku pura-pura tidur, tapi akhirnya bangun dan menghampirinya. Rina, tentang malam tadi, aku mulai, suara serak. Dia menatapku, jangan bilang kalau itu kesalahan, Nadia. Aku gak nyesel. Kata-katanya seperti petir, membuatku mundur selangkah. Bagaimana bisa? Rina yang selalu bicara tentang pria idamannya, yang pernah bilang ingin menikah lagi. Tapi di matanya, ada kejujuran yang membuatku ragu dengan asumsi lamaku. Kami memutuskan untuk bicara terbuka. Duduk di balkon, angin Bali menerpa, Rina mengaku bahwa dia sudah lama mempertanyakan dirinya sendiri. Sejak kuliah, aku punya perasaan aneh ke teman perempuan, tapi aku kubur dalam-dalam karena takut. Keluargaku religius, Nadia. Mereka akan usir aku kalau tahu. Aku mengangguk, paham betul. Keluargaku sama, ayah yang ketat dengan norma agama, ibu yang selalu bilang perempuan harus punya suami dan anak. Aku pernah coba cerita ke ibu, tapi dia marah besar, bilang itu penyakit yang bisa disembuhkan dengan doa. Tapi sekarang, dengan Rina, semuanya terasa berbeda. Kami menghabiskan pagi itu berjalan di pantai, tangan bergandengan diam-diam, tapi hati penuh gejolak. Aku takut kalau ini cuma ilusi liburan, tapi Rina bilang, ini nyata, Nadia. Aku gak mau bohong lagi. Siang itu kami ke Ubud, naik sepeda menyusuri sawah hijau, tapi pikiran kami tak tenang. Aku ingat pesan ibu pagi tadi, nikmati liburan ya, nak. Jangan lupa sholat. Rasa bersalah menyerang, membuatku ragu. Apakah ini benar? Atau aku lagi-lagi merusak hidup orang lain? Malamnya, di restoran tepi pantai, kami makan malam romantis, tapi tiba-tiba Rina dapat telepon dari anaknya, Lila, yang berusia 16 tahun. Ma, kapan pulang? Papa datang tadi, bilang mau ketemu. Suara Lila ceria, tapi Rina wajahnya pucat. Mantan suaminya, Andi, ingin rujuk. Dia bilang sudah berubah, kata Rina setelah telepon. Aku merasa jantungku hancur.
Kamu mau balik ke dia? Tanyaku, suara gemetar. Rina diam, lalu bilang, aku nggak tahu, Nadia. Lila butuh ayah. Itu pukulan pertama, realitas bahwa Rina punya tanggung jawab yang tak bisa kukesampingkan. Kembali ke hotel, kami tidur terpisah, tapi aku tak bisa lelap. Pikiran berputar, apakah aku egois? Rina sudah punya hidup mapan, anak, dan masyarakat yang mengharapkan dia normal. Aku masih muda, tapi keluargaku akan hancur kalau tahu. Malam itu aku menangis diam-diam, memikirkan pilihan yang harus kami buat. Besok, liburan masih panjang, tapi badai sudah mendekat. Pagi berikutnya, kami memutuskan untuk jalan-jalan ke Tanah Lot, kuil ikonik di atas batu karang. Ombak besar menghantam, mirip gejolak hati kami. Di sana, Rina bilang, Nadia, aku suka kamu. Bukan karena kesepian, tapi karena kamu bikin aku merasa hidup. Aku balas ciumannya, tapi hati penuh keraguan. Saat kembali, ibu telepon, Nadia, ada cowok bagus dari kantor ayah. Pulang nanti ketemu ya. Aku matikan telepon, marah dan sedih. Rina melihat, lalu peluk aku. Kita sama-sama terjebak, katanya. Siang itu kami ke pasar Ubud, belanja kain dan aksesoris, tapi obrolan berubah serius. Rina cerita tentang masa lalunya, pernah jatuh cinta ke teman perempuan di kuliah, tapi takut, akhirnya nikah dengan Andi. Itu kesalahan terbesar, katanya. Aku cerita tentang mantanku, seorang gadis yang kutinggalkan karena tekanan keluarga. Aku nggak mau ulangi itu, kataku. Tapi realitas menampar, di Indonesia, pernikahan sesama jenis ilegal, masyarakat konservatif, dan keluarga bisa memutus hubungan. Malamnya, Andi telepon lagi. Rina jawab di balkon, suaranya tegang. Andi, aku lagi liburan. Kita bicara nanti. Tapi aku dengar Andi bilang, aku tahu kamu lagi sama Nadia. Jangan bodoh, Rin. Itu nggak benar. Hatiku berhenti. Bagaimana dia tahu? Rina kembali, wajah pucat. Dia curiga dari postingan Instagram kita. Aku panik kalau Andi cerita ke ibu, semuanya tamat. Kami debat panjang malam itu. Rina bilang mau putus dengan Andi selamanya, tapi khawatir Lila. Aku bilang kita bisa coba, tapi pelan-pelan. Tapi dalam hati, aku tahu ini berisiko. Liburan yang seharusnya santai jadi medan perang emosi. Besok, kami rencana ke Gunung Batur, tapi pikiran penuh bayang-bayang masa depan. Di pagi ketiga, kami naik ke Gunung Batur, udara dingin menusuk, tapi hati hangat karena kebersamaan. Di puncak, melihat matahari terbit, kami janji untuk saling dukung. Apapun yang terjadi, kita hadapi bareng, kata Rina. Aku angguk, tapi ragu. Turun gunung, Lila telepon, Ma, Papa bilang kamu lagi aneh-aneh. Apa maksudnya? Rina bohong, gak ada apa-apa, sayang. Tapi Lila curiga. Siang itu, di kai dekat Danau Batur, kami bicara tentang masyarakat. Di sini, lesbian dianggap dosa besar, kataku. Rina setuju cerita temannya yang diusir keluarga. Tapi aku nggak bisa bohong selamanya, katanya. Aku peluk dia, tapi tiba-tiba ada pesan dari ibu, Nadia, pulang besok. Ada yang penting. Hatiku jatuh. Apakah Andi sudah cerita? Malamnya, kembali ke hotel, kami tidur berdekapan, tapi tanpa kata. Pikiran berputar, apakah ini layak? Kerugiannya besar, keluarga, teman, karir. Tapi perasaan ini nyata. Pagi esok, kami harus putuskan langkah selanjutnya. Ile 2. Pagi keempat liburan kami di Bali terasa berat, seperti awan mendung yang menggantung di langit cerah. Aku dan Rina bangun dengan mata bengkak dari kurang tidur, tapi kami memutuskan untuk tetap menikmati hari itu, seolah tak ada masalah.
Kami pergi ke pantai Seminyak, berbaring di pasir putih, tapi obrolan tak bisa lepas dari realitas. Nadia, kalau kita lanjut, apa rencanamu? Tanya Rina. Aku diam, memikirkan keluargaku di Jakarta, ayah yang pengusaha sukses tapi kolot, ibu yang ibu rumah tangga penuh norma sosial. Aku nggak tahu, Rin. Mereka akan bunuh aku kalau tahu. Rina cerita lebih dalam tentang hidupnya. Dia bekerja sebagai manajer di perusahaan besar, punya rumah bagus di Bogor, tapi hati kosong sejak cerai. Andi baik awalnya, tapi dia selingkuh dengan sekretarisnya. Aku bertahan demi Lila, tapi akhirnya menyerah. Aku dengar, hati ikut sakit. Dan sekarang, denganmu, aku merasa baru. Kata-katanya manis, tapi aku tahu ada harga yang harus dibayar. Siang itu, saat berenang di laut, aku hampir tenggelam dalam pikiran, apakah aku merusak keluarga Rina. Kembali ke hotel, ada kejutan buruk, Andi muncul di lobi. Wajahnya marah, mata melotot. Rina, kita bicara, katanya keras. Aku mundur, tapi Rina tarik tanganku. Andi, ini liburanku. Pulanglah. Tapi Andi tak mau, dia tuduh Rina menggoda anak temannya. Kamu gila. Ini dosa, teriaknya. Tamu hotel melirik, aku malu tapi marah. Ini urusan kami, kataku. Andi tatap aku jijik, kamu yang rusak dia. Rina usir Andi, tapi dia pergi dengan ancaman, aku cerita ke ibumu, Nadia. Malam itu kami tak keluar kamar. Rina menangis, kenapa dia datang? Aku sudah bilang gak mau rujuk. Aku peluk dia, tapi hati penuh amarah. Dia takut kehilangan kontrol. Kami bicara panjang tentang bagaimana masyarakat Indonesia melihat LED sebagai ancaman. Di sini, undang-undang gak lindungi kita, kata Rina. Aku ingat kasus temanku yang dipecat karena orientasinya. Tapi aku nggak bisa mundur sekarang, kataku. Pagi berikutnya, ibu telepon lagi, Nadia pulang sekarang. Ada berita buruk. Hatiku berdegup. Pasti Andi sudah cerita. Rina bilang, aku ikut kamu ke Jakarta. Aku tolak, nggak, Rin. Ini bahaya. Tapi dia ngotot. Kami packing cepat, naik pesawat pulang. Di pesawat, tangan kami genggam diam-diam, tapi pikiran penuh ketakutan. Sampai di Jakarta, hujan deras menyambut. Di rumah, ibu tunggu dengan wajah marah. Nadia, apa benar kamu? Dengan Rina, tanyanya langsung. Aku kaget, tapi Rina yang datang bersamaku, maju. Iya, Bu. Kami saling suka. Ibu terduduk, menangis. Ini salah. Kamu temanku, Rin. Kenapa rusak anakku? Rina balas, ini bukan rusak, Bu. Ini cinta. Ayah masuk, wajah merah. Keluar dari rumahku. Kalian dosa besar. Malam itu aku diusir. Aku tinggal di apartemen kecilku, Rina ikut. Tapi Lila telepon, Ma, Papa bilang kamu lesbian. Itu bohong kan? Rina menangis, sayang, Mama jelasin nanti. Lila marah, matikan telepon. Aku peluk Rina, ini harga yang harus kita bayar. Tapi dalam hati, aku ragu apakah ini benar. Hari berikutnya, kami ke rumah Rina di Bogor. Lila tunggu dengan mata bengkak. Ma, kenapa? Kamu janji nggak nikah lagi sama Papa, tapi ini. Rina jelasin pelan, Mama suka perempuan, Lila. Dan Nadia orang baik. Lila diam, lalu bilang, aku benci kamu, dan lari ke kamar. Rina hancur, aku coba tenangkan. Dia butuh waktu. Sore itu, Andi datang lagi, bawa pengacara. Aku mau hak asuh Lila. Kamu gak layak jadi ibu, teriaknya. Rina lawan, kamu yang selingkuh dulu. Debat sengit, aku diam di sudut, merasa bersalah.
Akhirnya Andi pergi tapi ancam lapor polisi. Di Indonesia, meski tak ilegal, diskriminasi merajalela. Malamnya kami bicara tentang masa depan. Kita bisa pindah ke luar negeri, usulku. Rina geleng, Lila sekolah di sini. Aku frustasi, lalu apa? Kita sembunyi selamanya. Rina peluk aku, kita lawan. Tapi tekanan makin berat. Pagi esok, ibu datang ke apartemenku. Nadia, pulanglah. Kita bisa obati ini. Aku marah, ini bukan penyakit, Bu. Ibu menangis, cerita tentang masa kecilnya. Aku pernah suka teman perempuan, tapi aku tekan. Kamu bisa juga. Itu kejutan, ibu punya rahasia serupa. Tapi dia pilih jalan benar. Bu, itu bikin Bu bahagia, tanyaku. Ibu diam, lalu pergi. Siang itu, Rina dapat kabar buruk dari kantor. Atasan tahu rumor, ancam pecat. Mereka bilang image perusahaan rusak. Aku dukung, cari kerja lain. Tapi Rina khawatir finansial. Lila masih marah, tak mau bicara. Aku coba dekati Lila, aku sayang mama kamu. Lila balas, kamu perusak keluarga. Sakit hati. Malamnya kami tidur gelisah. Pikiran berputar, apakah cinta ini layak dengan segala pengorbanan? Teman-teman mulai menjauh, gosip menyebar. Besok kami harus hadapi lebih banyak badai. Hari-hari berikutnya di Jakarta terasa seperti neraka yang lambat. Aku dan Rina tinggal bersama di apartemenku, tapi tekanan dari segala sisi makin menekan. Pagi itu, Rina dapat surat dari pengacara Andi, tuntutan hak asuh penuh atas Lila, dengan alasan lingkungan tidak sehat. Rina hancur, menangis di lantai. Aku nggak bisa kehilangan Lila, Nadia. Aku peluk dia, tapi hati ikut remuk. Kita lawan di pengadilan, kataku, meski tahu di Indonesia, kasus seperti ini sulit menang, terutama dengan isu orientasi seksual. Siang itu kami ke pengacara teman Rina. Pengacara bilang bukti Andi lemah, tapi hakim bisa bias karena norma sosial. Rina angguk, tapi mata gelisah. Pulang, Lila datang, Ma, aku mau tinggal sama papa. Kata-katanya seperti pisau. Rina coba jelasin, papa bohong banyak, sayang. Lila marah, kamu yang bohong. Kamu janji setia sama papa dan pergi. Rina ambruk, aku coba angkat, dia manipulasi Lila. Malamnya, ayah telepon, Nadia, kalau kamu gak putus sama Rina, aku potong warisan. Aku marah, ayah, ini hidupku. Ayah balas, hidupmu rusak keluarga. Matikan telepon, aku menangis. Rina tenangkan, mungkin kita pisah sementara. Aku tolak, gak. Itu menyerah. Tapi keraguan muncul, apakah aku terlalu egois? Pagi berikutnya, gosip menyebar di kantorku. Rekan kerja bisik-bisik, atasan panggil, Nadia, rumor ini ganggu tim. Pertimbangkan resign. Aku lawan, ini pribadi. Tapi tekanan besar. Pulang, Rina bilang aku resign hari ini. Mereka pecat aku. Kami duduk diam, memikirkan finansial. Kita bisa mulai bisnis bersama, usulku. Rina tersenyum lemah, mimpi indah. Siang itu kami ke masjid terdekat, bukan untuk sholat, tapi renung. Di sana Rina bilang aku takut dosa, Nadia. Agama bilang ini salah. Aku balas, agama juga bilang cinta. Debat ilosois, mau ikut norma atau hati. Pulang, Lila telepon, Ma, aku Ma. Papa kasar tadi. Rina senang, ajak Lila pulang. Lila datang, tapi tetap aku curiga. Kalian beneran, tanyanya. Rina angguk, Lila diam, lalu bilang, aku coba paham. Malamnya, Andi datang lagi, bawa polisi. Aku lapor pelecehan, katanya. Polisi tanya, tapi tak ada bukti.
Andi marah, pergi. Rina gemetar, dia gila. Aku dukung, tapi takut. Besok sidang pendahuluan. Di pengadilan, Andi tuduh Rina mempengaruhi Lila dengan gaya hidup amoral. Hakim tatap kami aneh. Pengacara kami lawan, ini diskriminasi. Tapi suasana tegang. Pulang, Rina bilang, mungkin aku serah Lila ke Andi. Aku marah, enggak. Itu kalah. Debat sengit, hampir putus. Pagi esok, ibu datang lagi, Nadia, aku dukung kamu. Kalau kamu berubah. Aku jelasin, Bu, ini aku yang sebenarnya. Ibu cerita rahasianya, aku pernah cinta perempuan, tapi aku pilih ayahmu. Itu pengorbanan. Aku tanya, bahagia. Ibu diam, lalu peluk aku. Mungkin aku salah. Itu langkah maju. Siang itu, Lila ajak bicara, aku baca tentang LGD. Mungkin oke. Rina senang, tapi Lila tambah, tapi teman sekolah ejek aku. Tekanan sosial pada anak. Malamnya, kami 3 makan malam, coba bangun ikatan. Tapi Andi telepon, sidang besok, aku menang. Sidang lanjut, saksi Andi bilang Rina tidak stabil. Kami lawan dengan bukti Andi selingkuh. Hakim tunda keputusan. Pulang, Rina stres, kalau kalah, aku bunuh diri. Aku takut, jaga dia semalaman. Hari berikutnya, teman lama Rina datang, aku dukung kalian. Aku juga lesbian. Itu semangat baru. Kami gabung komunitas LGD rahasia di Jakarta, dapat dukungan. Tapi masyarakat luar masih musuh. Malamnya, ayah datang, Nadia, aku mah. Aku takut kehilangan kamu. Rekonsiliasi pelan. Tapi Andi tak menyerah. Minggu-minggu berikutnya penuh gejolak, seperti ombak yang tak henti menghantam. Sidang hak asuh Lila memasuki tahap akhir, dan tekanan mencapai puncak. Pagi itu, di pengadilan, Andi bawa saksi baru, tetangga yang dilihat Rina dan aku terlalu dekat. Hakim tatap curiga, masyarakat di ruang sidang bisik-bisik. Pengacara kami lawan, ini prasangka, bukan bukti. Tapi Rina gemetar, pegang tanganku diam-diam, aku takut, Nadia, bisiknya. Siang itu, hakim putuskan, hak asuh bersama, tapi Lila tinggal dengan Rina mayoritas waktu. Andi marah, teriak, ini nggak adil. Kami menang tapi harga mahal, biaya pengacara habis tabungan. Pulang, Lila peluk Rina, aku senang tinggal sama Mai. Tapi Lila tambah, tapi aku malu sama teman. Rina janji kita hadapi bareng. Malamnya kami rayakan kecil-kecilan di apartemen. Tapi ibu telepon, Nadia, ayah sakit. Datanglah. Hatiku jatuh. Di rumah sakit, ayah terbaring lemah, serangan jantung ringan. Stres karena kamu, kata ibu. Ayah tatap aku, Nadia, aku salah. Aku cuma mau kamu bahagia. Aku menangis, ayah, aku bahagia dengan Rina. Ayah angguk lemah, coba aku pahami. Pagi berikutnya, ayah pulang, kami bicara keluarga. Ibu akui rahasianya, aku tekan perasaan itu, tapi itu bikin aku depresi. Ayah kaget, tapi dukung. Kita keluarga harus saling terima. Rekonsiliasi manis, tapi tak mudah. Siang itu, Rina dapat tawaran kerja baru dari perusahaan progresi. Mereka tahu tentangku, tapi oke. Aku senang, ini awal baru. Tapi gosip di media sosial menyebar, oto kami bocor, netizen komentar kejam. Dosa besar. Rusak moral bangsa. Kami abaikan, tapi hati terluka. Malamnya, Lila dapat bullying di sekolah, teman ejek anak lesbian. Lila pulang menangis. Rina marah, ke sekolah besok. Di sana, kepala sekolah bilang, kami tak diskriminasi, tapi orang tua lain komplain. Rina lawan, ini hak kami.
Akhirnya sekolah janji lindungi Lila. Hari berikutnya kami ikut acara komunitas LGBT, seminar tentang hak. Di sana bertemu banyak orang serupa, cerita pengalaman. Kalian berani, kata seorang. Itu semangat. Tapi pulang, Andi kirim pesan, aku belum selesai. Ancaman lagi. Pagi esok, polisi datang, laporan dari Andi tentang penghinaan. Ternyata bohong, tapi buang waktu. Rina Rustasi, kenapa dianggap berhenti? Aku bilang karena dia kalah. Siang itu kami liburan kecil ke puncak, coba relaks. Di Ila kami bicara mimpi, mungkin suatu hari kita nikah di luar negeri. Rina tersenyum dan bawa Lila. Tapi realitas, di Indonesia, masih tabu. Malamnya badai datang, ide kami bocor online dari Andi. Netizen serang, ancaman mati, doing. Kami takut, tutup akun sosial. Lila panik, ma aku takut. Kami pindah sementara ke rumah teman. Hari berikutnya, media liput kasus LGBT di keluarga elite. Tekanan besar, tapi dukungan juga datang dari aktivis. Kalian inspirasi, kata mereka. Pagi itu, ayah datang, aku dukung kalian. Aku hubungi pengacara untuk lawan Andi. Keluarga bersatu. Siang, kami tuntut Andi balik, pencemaran nama baik. Andi mundur, minta maaf. Malamnya, tenang akhirnya. Kami tidur nyenyak, mimpi masa depan. Setelah badai reda, hidup kami mulai stabil, tapi luka masih ada. Pagi itu, di apartemen baru kami di Jakarta Selatan, Rina dan aku bangun dengan senyum. Lila sudah terima, bahkan ajak teman ke rumah. Ma, aku bangga sama kalian, katanya suatu hari. Tapi masyarakat luar masih dingin, tatapan aneh di mal, bisik-bisik di jalan. Siang itu kami ke acara Pride Rahasia, ratusan orang berkumpul, cerita perjuangan. Rina pidato, cinta tak kenal gender, tapi masyarakat harus berubah. Aplaus meriah. Aku bangga tapi ingat harga, teman hilang, karir terganggu. Malamnya ibu dan ayah datang makan malam. Kami mah dulu tolak, kata ayah. Ibu tambah, aku belajar dari kalian. Keluarga utuh lagi, tapi dengan pemahaman baru. Hari berikutnya, Andi hubungi aku ma, Rin. Aku cuma takut kehilangan Lila. Rina makan, tapi batasi kontak. Perdamaian rapuh. Siang itu kami rencana pindah ke Bali permanen, mulai bisnis Kaira Mahalt. Hidup baru, kata Rina. Lila setuju, aku mau sekolah di sana. Malamnya, di balkon, kami bicara dalam, apakah semua ini layak, tanyaku. Rina balas, iya karena aku punya kamu. Ciuman lembut, tapi hati penuh refleksi. Tahun berlalu, kami sukses di Bali. Tapi tantangan tetap, undang-undang anti-LGBT disulkan, demonstrasi. Kami ikut berjuang, jadi aktivis. Suatu hari, Lila bilang, ma aku juga suka perempuan. Rina kaget, tapi dukung. Kita sama, katanya. Hidup penuh pilihan, benar atau salah. Kami pilih hati, bayar harga, tapi dapat kebahagiaan. Apakah mencintai seseorang dari gender yang sama selalu berarti pengorbanan yang tak adil, atau justru itu ujian untuk masyarakat yang harus berubah?